Saudara, hari ini banyak sekali orang di seluruh dunia terpana menyaksikan ketegaran warga Palestina, khususnya di jalur Gaza. Meski telah berminggu-minggu dibombardir oleh tentara Zionis, tak tampak di wajah mereka rasa putus asa. Di saat makin banyak berita yang menyebut terjadi demoralisasi di tubuh tentara dan pemerintah Zionis akibat banyak korban di kalangan mereka. Mengapa itu semua bisa terjadi? Saudara, bagi kita jawabnya sangat jelas. Bahwa semua yang mereka lakukan itu mempertahankan bumi Palestina, tak lain adalah jihad. Saudara, bila ada orang yang hendak menjarah harta milik kita, apalagi tanah Palestina yang sangat istimewa, sama sekali tidak boleh dibiarkan. Harus terus dilawan. Itu persis sebagaimana pesan Nabi dalam hadis Sahih riwayat Muslim. Ketika ada waktu itu seorang bertanya kepada Nabi tentang bila ada orang yang hendak merampas hartanya, Nabi menjawab, jangan kau berikan itu kepadanya. Lalu orang itu bertanya lagi, bagaimana jika ia ingin membunuhku? Nabi menjawab, bunuhlah dia. Lalu orang ini bertanya lagi, bagaimana jika ia malah membunuhku? Nabi menjawab, engkau dicatat syahid. Tapi bagaimana bila aku yang membunuhnya? Orang itu bertanya kembali, lalu Nabi menjawab, ia yang di neraka. Nah saudara, jihad adalah sebuah amal yang sangat mulia. Kemuliaannya sangat besar. Seorang mujahid yang sedang berjihad digambarkan dengan sangat dramatis kemuliaan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis Sahih riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi, perumpamaan seorang mujahid fisabilillah adalah seperti orang yang berpuasa, yang mendirikan sholat lagi lama membaca ayat-ayat Allah. Dan dia tidak berhenti dari puasa dan sholatnya sehingga seorang mujahid fisabilillah itu pulang. Subhanallah, nikmatnya kita menjadi seorang muslim. Semuanya bernilai kebaikan, apalagi untuk jihad. Tidak ada yang buruk dalam jihad. Jika dilakukan dengan ikhlas, seorang yang berjihad pasti akan mendapatkan satu dari dua kebaikan. Ihdal husnayain. Satu, kemenangan. Jika tidak, dia pasti mendapatkan kesyahidan. Sebagaimana dinyatakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Siapa yang dibunuh karena membela hartanya, syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya, syahid. Siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau karena membela agama, ia syahid. Dan orang yang mati syahid, saudara, meski sekilas tampak sangat menderita, tapi seperti yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi, dia tidak merasakan apa-apa kecuali seperti digigit semut, digigit serangga. Dan kematian sebagai seorang syuhada, kata Nabi, adalah setinggi-tinggi derajat kematian. Asroful mauti mautu syuhada. Sebegitu tingginya derajat itu hingga orang yang mati syahid berulang-ulang ingin mati syahid lagi. Seperti disebut dalam hadis Sahih riwayat Bukhari Muslim. Tidak ada orang yang masuk surga yang menginginkan kembali ke dunia padahal dia telah memiliki segala sesuatu yang ada di dunia, kecuali orang yang mati syahid. Dia bercita-cita untuk kembali ke dunia, kemudian dibunuh berulang sampai 10 kali setelah ia melihat besarnya kemuliaan mati syahid. Saudara, di jalur Gaza memang tidak semua yang meninggal itu dalam keadaan dirinya berperang langsung melawan musuh. Meski begitu, seperti dikatakan oleh Nabi, mereka yang meninggal karena terbakar dan tertimpa runtuhan bangunan tetap disebut syahid. Dalam hadis riwayat Abu Daud. Kata Nabi, korban kebakaran adalah syahid, yang mati tertimpa runtuhan adalah syahid. Nah, saudara, dalam perang di Gaza, kita melihat ada dua kontras. Satu, ketegaran yang luar biasa yang ditunjukkan oleh penduduk Gaza. Inilah karakter yang luar biasa yang tumbuh dari spirit tauhid. Dan yang kedua, di saat yang sama, kepengejutan yang ditunjukkan oleh Zionis, penjara tanah Palestina yang dikutuk oleh manusia sedunia. Nah saudara, dulu untuk memaparkan materi ini sering diidentikan dengan terorisme dan ekstremisme. Tapi sekarang semua melihat bahwa ajaran Islam tentang jihad dan syahidlah yang membuat penduduk Palestina, penduduk Gaza khususnya bisa kuat dan menginspirasi kita. Ya. Subhanallah.